Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan yaitu pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan sebelum tahun 2000. Dan pengalaman sebelum tahun 2000 itu bukan sekedar suatu pengalaman yang untuk menjadi hiburan, tapi itu sebenarnya itulah titik yang mempunyai banyak rahasia tentang sumber ilmu, terutama sumber ilmu kesehatan. Sangat disayang, pada tahun 2000 tidak ada satu pihak pun yang mendukung apa yang saya teliti. Tidak seperti sekarang kita dapat berkreasi, mewujudkan apa yang kita cari melalui media sosial yang sekarang sudah sangat gampang. Jadi waktu itu akibat daripada inti ilmu itu yaitu ilmu pernapasan, ilmu hidup yang akan muncul 20 tahun mendatang. Waktu itu kata saya, cuman saya tidak tulis, yaitu tentang petaka yang terjadi akibat ilmu pernapasan. Oke, ilmunya itu waktu itu dianggap sebagai ilmu permainan atau ilmu hiburan. Nah ini dia, ini adalah air minum 4 gelas. 4 gelas akan saya minum melalui hidung. Ini air kopi, susu, ini kopi susu, dan ini sirup. Ya, ini saya akan minum dengan mempergunakan hidung. Kita lihat, waktu itu tentang minum ini sudah dicatat pada rekor muri pada tahun 1999 pada bulan September. Jadi rekor minum lewat hidung itu sudah tercatat sebagai saya pemegang rekornya. Nah, sekitar tahun 2012 awal saya membuat konten minum air lewat hidung, saya upload ke YouTube. Namun ketika sekitar 2017-an lewat, konten saya mati di banned karena saya waktu itu tidak tahu begitu bahayanya mengupload video yang milik orang lain. Jadi banyak konten saya yang hilang. Dan konten saya pun sudah dimonetasi zaman dulu. Zaman dulu monetasi itu gampang. Maka selanjutnya saya ketika itu mempunyai 2 channel. Akhirnya channel yang satu masih hidup, tapi saya vakum di dunia YouTube. Nah inilah minumnya. Ini saya minum mempergunakan hidung. Kita lihat. Ya, ini air kopi. Kemudian ini saya minum lagi susu. Ya, ini susu. Dan ini kopi susu. Ya, habis. Sekarang yang keempat, ini air sirup. Ya, sudah habis.
Jadi sudah saya minum semua lewat hidung. Ini bukan sembarangan hiburan. Ini benar-benar ilmu pengetahuan yang tersembunyi tentang kesehatan. Ya, kenyang minum saya. Jadi pada tahun 2000 saya pernah berkata, saya kala itu tinggal di Jakarta. Saya berkata nanti di tahun 20 tahun yang akan datang, lewat 2018 akan datang suatu musibah buat kalian. Datangnya dari dunia kesehatan. Segala gerak Anda akan terhalang. Karena dunia kesehatan ada pengamanan. Apa yang terjadi? Anda punya anak tidak akan mudah untuk bersekolah. Orang-orang yang mempercayai saya hanyalah orang-orang jemaah saya di masjid. Saya tinggal di Tanah Abang, Kebun Melati. Yang lain heran kenapa akan terjadi begitu. Yaitu rahasia. Rahasianya Allah. Kemudian karena kehidupan itu akan tertimpa dengan suatu musibah dan musibah terus, maka ketika 2008 saya pun menyingkir dari Jakarta. Karena memang tunjuknya harus begitu. Saya harus menyingkir ketika rumah saya akan dibanjiri setinggi leher. Maka ketika hari Selasa akan banjir, hari Sabtu saya sudah hengkang pergi ke Lampung sampai saat ini. Jadi saya aman dari banjir itu. Ya, masih banyak rahasia lain. Makanya jadi orang beragama Islam, Anda jangan menjadi seperti orang-orang yang lain yang mengatakan, dikatakan oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, tidak tertipu kecuali diri dia yang tertipu, tapi dia tidak menyadari. Dan tentang banyak aturan yang mengatur orang yang terkesan untuk menghalangi melakukan sholat, terutama berjamaah, sedangkan ketentuannya itu adalah perintah Allah. Anda buka surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Anda akan kaget menghadapi dunia ini. Sekaranglah terjadi, maka Anda akan bangkit karena dijanjikan kemenangan. Kemenangannya itu ada di surat Al-Maidah ayat 3. Dikatakan di situ orang-orang kafir itu berputus asa pada kita umat Islam pada hari ini. Hari artinya hari ketika semua umat Islam mengakui bahwa benar-benar pertolongan Allah itu ada dan memang mereka hendak menghancurkan umat muslim. Demikian saya rasa, semoga keimanan kalian semakin tebal dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.